Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Angga Christopher Centuri, jurusan Pendidikan Sejarah Reguler B, dengan NIM 3233121053. Dan ini ibu saya M. Boru Pakpahan. Di sini saya akan menjelaskan sibir saya dan sijir saya yang harus dijelaskan kepada orang tua, yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Di sini saya mengambil dua buku Bu, buku utama yaitu Bangkitnya Raksasa Baru India dan buku pembanding yaitu Isu-isu Kontemporer di Kawasan Asia Selatan. Adapun kelebihan dan kekurangan buku tersebut yaitu kelebihannya yang pertama, kedua buku ini dilengkapi dengan ISBN. Kedua, dari segi cover pun, kedua buku ini memiliki ketertarikan tertentu terhadap siapapun yang membacanya. Yang ketiga, dari segi materi, buku pertama memang sangat menjelaskan mengenai rinci bukunya, apalagi buku itu adalah buku sejarah yang sangat memaparkan materinya sesuai bab dan subbabnya. Yang keempat, dari segi bahasa pun, menurut pendapat saya, buku pertama lebih menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak berulang-ulang. Dan kelima, dari segi materi, menurut saya buku kedua ini memiliki pemaparan materi yang begitu rinci dan pembahasannya pun berdasar dari data dan sumber yang begitu banyak yang membuat para pembaca dan dapat menambah wawasan yang lebih luas. Dan keenam, buku pertama memiliki kesimpulan di akhir babnya yang dapat memudahkan para pembaca untuk lebih memahami isi dari pembahasan per babnya. Dan kekurangan buku ini Bu, dari segi bahasa dan pembahasan buku yang kedua ini, terkadang bagian awal paragraf dari setiap bab ini seringkali tidak sesuai dengan kata-kata sambungan atau terletak di awal paragraf dari subbabnya. Yang kedua, pada buku kedua ini tidak ditemukannya suatu kesimpulan dari setiap materi per babnya. Dan yang ketiga, pada buku utama tidak terdapat nama penulisnya. Jadi kesimpulan dari kedua buku ini dapat saya simpulkan bahwasanya dari buku ini menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan kawasan di Asia Selatan di berbagai aspek, lebih merinci pada negara India yang terdapat pada buku kedua yang lebih berfokus pada perkembangan India dan terdapat isu-isu kontemporer dari negara-negara di Asia Selatan. Yang bisa dilihat dari sini bahwa banyaknya kasus yang ada di negara Bangladesh dan negara-negara lain. Begitu juga dengan dampak dan kasus-kasus yang ada di negara-negara di Asia Selatan tersendiri. Begitu, cukup sekianlah CBR saya Bu. Lanjut kepada CGR yaitu Critical Journal Review. Di sini saya mengambil dua jurnal Bu. Jurnal utama perkembangan dan peninggalan dinasti Mughal di India tahun 1525 sampai 1857 dan jurnal pembanding kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Kesimpulan dari jurnal utama Bu, peletakan dasar dinasti Islam di India adalah Qutbu Din Aibak yang terjajar sekitar tahun 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Raja-raja terbesar dari dinasti Mughal adalah Sultan Akbar, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Sultan Akbar terkenal sebagai raja yang berusaha melakukan akomodasi politik dan kultur atas kekuasaan Islam dan masyarakat Hindu di India. Di bawah kepemimpinannya, Mughal berhasil berkembang menjadi dinasti yang besar. Sultan Shah Jahan terkenal dengan peninggalannya dalam seni dan bangunan. Makam Taj Mahal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia saat ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa pemerintahannya. Sementara Sultan Aurangzeb sebagai pemimpin yang berhasil mengembangkan kekuasaan dinasti Mughal sehingga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Generasi sesudah Aurangzeb gagal membangun kesatuan kerajaan, hingga akhirnya Mughal terpecah menjadi beberapa kerajaan yang terdiri sendiri. Bersamaan melemahnya Mughal, bangsa-bangsa barat terus melakukan penetrasian di India. Akhirnya Inggris berhasil menjadi negara yang paling berkuasa di India hingga tahun 1947. Pemberontakan Serdadu India atau Sepoy Mutih atau India Mutiny yang gagal menandai berakhirnya dinasti Mughal. Sultan Bahadur Shah diasingkan ke Burma dan Kesultanan Mughal dihapus. Pemerintahan di India diambil alih oleh Inggris.
Kesimpulan dari jurnal pembanding yaitu jatuhnya kerajaan Mughal secara mendasar disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal tersebut adalah kurang terancangnya proses suksesi yang menyebabkan perebutan kekuasaan dan perang saudara. Begitu juga faktor lemahnya pengawasan di pemerintahan tingkat daerah yang terjadi akibat disintegrasi. Sedangkan dari faktor eksternal adalah munculnya pemberontakan oleh orang-orang Hindu dan Sikh dan serangan Raja Ahmad Khan dari Afghanistan. Begitu pula kebijakan menaikkan pajak yang sangat tinggi serta terjangkitnya kehidupan biros dan bermewah-mewah di kalangan kerajaan. Puncaknya saat masuknya kerajaan Britania pada tahun 1600 Masehi dan menaklukkan kerajaan Mughal pada tahun 1757 Masehi. Cukup sekian tugas CBR CJR saya yang saya sampaikan kepada orang tua saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.